Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in wa ba'du. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, di dalam Al-Qur'an minimal ada 7 atau 8 Allah mengulang-ulang kata al-Yahud. Kata al-Yahud menunjukkan bahwa Nabi SAW dikabarkan mengenai ahwal orang-orang yang disebut ahlu kitab. Mereka pernah mengikuti Nabi Musa, lalu kemudian diceritakan bahwa mereka pernah ikut Nabi Uzair, dan segala macamnya. Di antara mereka ada yang memusuhi Nabi, namun di antara mereka, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, ada yang sedang mencari siapa yang dijanjikan di akhir zaman. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Abdullah bin Salam diutus oleh bibinya. Mereka adalah keluarga intelektual dan spiritual di kalangan Yahudi di Madinah. Abdullah bin Salam diutus untuk melihat sosok yang baru hijrah dari Makkah, yang dielu-elukan oleh orang Madinah sebagai Rasul dan Nabi. Ketika Abdullah bin Salam datang ke sana dan melihat wajah Nabi, apa katanya? Aku tidak melihat di wajahnya wajah kebohongan, kedustaan. Berarti Abdullah bin Salam diberikan pencirian oleh bibinya, oleh guru-gurunya dari kalangan rabi-rabi Yahudi yang ada di Madinah mengenai ciri-ciri yang orang yang disebut sebagai penutup nubuat akhir zaman. Walhasil, Abdullah bin Salam, bibinya dan keluarga besarnya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Awalnya mereka dielu-elukan di kalangan Yahudi Madinah, tapi belakangan mereka dibenci oleh Yahudi yang suka berkhianat. Kemudian interaksi Nabi dengan Yahudi juga ditandai dengan Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju zirahnya, baju perangnya kepada Yahudi, dan ketika beliau wafat belum sempat menebusnya sampai ditebus oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setelah itu kita juga mendapatkan riwayat bahwa Nabi SAW awalnya pernah membangun MOU kerjasama keamanan dan politik dengan Yahudi Bani Quraizah. Karena di Madinah itu ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, Yahudi yang mampu berbahasa Arab dan mereka menguasai ekonomi Madinah. Apa yang terjadi? Ternyata Huyai ibn Akhtab yang menguasai Alkitab dan mampu membaca takbir-takbir mimpi, dia berkhianat. Namun anaknya jauh sebelum hari pengkhianatan itu bermimpi, ada rembulan jatuh ke pangkuannya. Karena Huyai mengerti makna sang rembulan itu adalah Al-Badar, Sayyidina Nabi SAW. Sang rembulan, bulan purnama itu adalah Nabi Muhammad. Ketika masuk ke dadanya, ke kamarnya, Safiyah, anak dari Huyai, maka bermakna Huyai akan punya menantu Nabi akhir zaman yang merupakan orang yang akan dimusuhi oleh Huyai. Apa yang terjadi? Dia langsung menggampar putrinya sampai pingsan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, setelah itu terjadilah pengkhianatan. Yahudi mengkhianati Nabi Muhammad SAW, tapi anaknya ini Safiyah adalah anak yang soleha dan dia dijadikan istri oleh Rasulullah SAW. Dimuliakan karena dia anak seorang yang tadinya mulia, meskipun hina karena dia berkhianat. Artinya di sini Nabi pernah berinteraksi politika, bisniskah dengan orang-orang Yahudi. Namun Nabi kemudian menyikapi Yahudi tergantung muamalahnya dengan Nabi. Jika mereka mengkhianati Nabi, maka Nabi menyerang mereka. Maka Nabi tidak pernah menyerang Yahudi karena dia Yahudi. Tapi Nabi menyerang Yahudi karena ada perjanjian yang dia langgar. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Kan kata orang, Yahudi tetap Yahudi. Yahudi tetap dilaknat. Tidak begitu. Ada Yahudi yang dilaknat, ada Yahudi yang tidak dilaknat. Bukankah Abdullah ibn Salam seorang Yahudi? Dia diberkahi dan dia menjadi pejuang bersama Nabi SAW. Apakah kemudian kita menghinanya karena dia Yahudi?
Tidak. Sofiyah adalah istri Nabi, Yahudiyah, seorang Yahudi. Menjadi percontohan berzikir dengan menggunakan tasbih. Karena beliau berzikir dengan 4.000 biji. Meskipun ketika telah naik kualitas spiritualnya, Nabi mengajarkan dengan zikir tanpa menghitung. Itu kisah Sofiyah binti Huyai. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita tidak membenci Yahudi karena dia Yahudi. Kita bermasalah dengan Yahudi, bahkan dengan siapapun jika dia berkhianat. Bahkan orang Arab pun jika berkhianat, kita juga akan habisi. Jika seorang Jawa, Padang, Bugis, Batak, dia berkhianat, Melayu berkhianat, itu pun akan dihabisi oleh Allah. Jadi ini bukan masalah ras dan segala macam. Itu sebabnya ada sebuah kitab yang membedakan antara al-Yahud, Yahudi, as-Sahyuniyah, orang-orang yang disebut Zionis, dan yang ada yang disebut Yahudi Sya'biyah, Wataniyah, Yahudi nasionalis. Negeri yang sangat kita cintai dan rindui, yaitu Al-Quds, yang setiap saat pasti dizalimi, sampai Al-Imam Al-Mahdi kemudian menaklukkannya. Maka teman-teman jangan banyak berharap. Apa yang kita bisa bantu hari ini, bantu. Tapi jangan salah membantu. Sampai nanti akan muncul sang imam akhir zaman yang dia mempunyai strategi yang akan lebih kuat daripada kita semua, yang lebih cerdas daripada sang Zionis yang merasa dirinya paling pintar. Ulama kita membedakan antara Yahudi di sini artinya Yahudi religius ortodoks. Mereka berpenampilan seperti layaknya orang-orang yang religius di kalangan seorang ahli kitab. Mempunyai topi kecil atau topi hitam. Mereka berjenggot. Mereka menjaga pergaulan lelaki dan perempuan. Bahkan Yahudi ortodok ini banyak lagi perpecahannya, seperti mana dikabarkan Rasulullah berpecah sampai 72 aliran. Mereka ini ada yang bahkan bercadar. Ada yang tidak berjilbab. Ada yang macam-macam. Ya. Kemiripan ini bukanlah sebuah kebetulan, karena memang asal agama kita bersemuanya dari Allah, sehingga kemudian terjadi tahrif, perubahan, pengkhianatan, tapi pasti ada sisi-sisi kebenaran di semua agama itu. Meskipun kemudian yang terjaga kebenarannya adalah yang paling terakhir, yaitu ad-din al-Muhammadi, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, tolong bedakan Yahudi religius yang mereka juga menentang Zionis. Mereka merindukan imam akhir zaman versi mereka. Barangkali itu berbeda dengan kita. Tentu berbeda. Dan yang kedua, kelompok-kelompok intelektual mereka, kelompok-kelompok sekuler mereka, dan kelompok-kelompok nasionalis. Mereka juga anti dengan Zionis. Mereka berdua, kelompok yang pertama dan kedua ini, menginginkan hidup berdampingan dengan orang-orang Muslim Palestina ataupun Kristen Palestina. Di sana teman-teman bukan hanya Muslim, juga ada Kristen. Maka jangan heran di sana banyak penampilan yang barangkali di luar pandangan kita. Kita kira pandangan pakaian Islami seperti ABCD, ternyata kita akan jarang menemukannya di Al-Quds. Dan yang terakhir yang tadi Zionis, mereka ini mempunyai agenda-agenda yang sejak zaman-zaman para nabi dulu diwariskan. Saya teringat sebuah riwayat Bukhairah menegur Abu Talib dan mengatakan, kenapa engkau membawa anakmu ini? Hazal ghulam nabiyyun. Anak ini adalah seorang nabi. Kalau Yahudi tahu, mereka akan membunuhnya. Yaitu Yahudi yang sekarang menjadi Zionis itu. Sama halnya teman-teman, di akhir zaman ini. Jika Al-Mahdi cerita di YouTube, saya Al-Mahdi, pasti besok mati. Ya. Kalau itu ya, Al-Mahdi yang asli. Sebagaimana dulu tidak mungkin seorang Muhammad Rasulullah itu ember. Seorang Muhammad Rasulullah itu harus dibungkus, menjadi seorang pengembala, menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang suami daripada Khadijah, sampai dia diutus. Sama. Imam akhir zaman yang akan berjuang melawan Zionis itu nanti, dia sedang Allah bungkus, Allah tutup, sampai saatnya nanti
waktunya cukup, dia akan membawa orang-orang yang sudah ajari, dia kader, dia didik dari masa dahulu untuk berjuang di akhir zaman. Maka teman-teman, mari bersikap bijak, bedakan mereka sehingga musuh kita jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.